Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Hilmi. Kita akan membahas di bab 7 perior perilaku organisasi. Yang kemarin kita telah membahas di bab 6-nya. Sekarang kita di bab 7, yaitu mengarah ke konsep motivasi. Oke, langsung kita buka ke slide yang pertama, yaitu bahan ajar. Bahan ajarnya itu cuma ada 3 ya. Di motivasi ini bahan ajarnya lumayan sedikit, cuma dalam satu bahan ajar itu lumayan banyak ya isinya. Yang pertama itu motivasi, kedua teori-teori awal, ketiga teori-teori kontemporer. Langsung kita masuk aja ke motivasi. Maaf kecepatan. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuan. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Maksudnya ini adalah motivasi itu sebagai atau sarana penunjang semangat atau lebih mengarah ke bantuan. Kalau kita bahasanya itu di sepak bola itu kan ada beberapa orang itu yang tidak ikut sepak bola tapi mereka memberi semangat lah, seperti supporter gitulah. Nah, jadi motivasi adalah support, pembantu kekuatan dalam semangat untuk mencapai tujuan. Oke, kita langsung masuk ke bahan ajar selanjutnya. Teori-teori awal. Ini teori-teori awal dari mana sih? Apa sih? Apakah itu motivasi? Dari manakah motivasi? Teori awal yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Yaitu kekuatan mendorong keinginan atau semangat yang berasal dari kebutuhan, seperti fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oke. Apa sih maksud yang fisiologi? Fisiologi itu meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, kebutuhan fisik lainnya. Kita contohkan lah motivasi dari kelaparan. Kalau orang yang kelaparan itu dia masih mempunyai motivasi, aku harus makan. Motivasinya dia apa? Dia kerja, dia nyari uang, terus dia beli bahan-bahan makanan. Itulah motivasi yang berlandaskan dari hierarki kebutuhan. Yang keduanya itu rasa aman, yaitu adalah keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Ini sebuah motivasi yang muncul dari rasa keamanan dan perlindungan. Contohnya seperti kita sudah aman di daerah sini. Terus apa sih motivasinya dia? Motivasinya dia makin memberikan sebuah keamanan. Contohnya dia membuat pos ronda, kegiatan pos ronda, terus atau menyewa sebuah satpam dan lain-lain. Nah, itu adalah motivasi yang berasal dari rasa aman. Ketiganya itu adalah sosial, yaitu kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Sosial ini contohnya itu seperti teman. Di saat kita mempunyai teman dan teman itu sudah mempunyai hubungan yang baik dengan kita, maka motivasi kita adalah menjaga. Kita mempunyai kekuatan atau semangat untuk menjaga pertemanan kita dengan orang lain. Itu adalah motivasi yang muncul dari sosial. Oke, yang keempat adalah penghargaan, yaitu faktor-faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta faktor-faktor eksternalnya, misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Ini adalah penghargaan itu seperti di saat kalian menjadi sebuah ketua atau ketua dari organisasi, mesti kalian itu tidak ingin harga diri kalian tercoreng. Contohnya ada sesuatu hal atau kegiatan di organisasi tersebut, dan sebagai ketua kalian pasti akan mempunyai motivasi untuk memberikan suatu kegiatan yang baru di kegiatan tersebut agar harga diri kalian itu lebih tinggi dan tidak turun. Itu adalah sebuah motivasi yang terdapat atau muncul di penghargaan. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi kita, pemenuhan diri. Maksudnya aktualisasi diri ini adalah kita anggap saja seperti motivasi dalam mencari ilmu. Pertama tujuannya kita itu
kita mempunyai keinginan, aku ingin pintar matematika, contohnya seperti itu kan. Ya kita anggap saja itu adalah aktualisasi diri, keinginan kita sendiri. Terus apa sih motivasi yang muncul dari keinginan kita itu? Ya motivasinya adalah kita belajar, kita menekuninya dan akhirnya sampai tujuan kita sendiri. Nah, itu adalah sebuah motivasi yang muncul dari aktualisasi diri. Oke, selanjutnya ada teori X dan teori Z, yaitu teori yang berlandaskan tentang negatif positifnya suatu kegiatan atau ketidaksukaan sesuatu kegiatan. Oke, kita sebut aja X itu negatif dan Y itu positif. Apa sih maksudnya? Ya, ini contohnya seperti motivasi yang muncul dari sebuah keinginan. Contohnya, bila ada sesuatu kegiatan yang dinilai kita itu negatif, maka motivasi untuk mengikuti kegiatan itu maka akan berkurang. Nah, itu dinamakan teori X atau teori negatif, yaitu teori di mana motivasi itu berkurang karena kegiatan itu bagi kita adalah negatif. Nah, sedangkan teori Y kebalikannya, bagi kita itu kegiatan itu positif, maka motivasi dari diri kita sendiri itu bisa berujung naik atau lebih tinggi dari teori X yang tadi. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke teori selanjutnya. Oke, teori dua faktor, yaitu teori yang intinya mencakup hubungan kepuasan kerja dengan timbal baliknya. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya seperti di saat kita bekerja, kita harus memikirkan apakah gaji atau pendapatan kita itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itulah teori dua faktor. Contohnya, saat kita bekerja sebagai penggali kubur, bahwa penggali kubur itu mempunyai kepuasan kerja dalam menggali kubur. Oke, saya puas dalam pekerjaan ini, tapi apakah timbal baliknya seperantara dengan kegiatan yang dia lakukan? Nah, bila seperantara dengan kegiatan yang dilakukan, maka motivasi dalam pekerjaannya itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Bila pendapatannya menurun, maaf kata-kata saya agak sulit. Saya lebih mengarah ke contoh yang lebih simpel lagi. Contohnya di saat kita bekerja sebagai guru lah. Oke, kita bekerja sebagai guru, kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Setelah itu kita mendapat gaji yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Contohnya, kita mau mendapatkan gaji 1 juta, padahal kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Itu membutuhkan beberapa jam kita dalam pembelajaran. Dan itu membuat kepuasan kerja atau motivasi kerja kita tuh menurun. Nah, untuk membuat motivasi kerja ini naik atau lebih tinggi dari motivasi sebelumnya, maka harusnya pendapatannya itu lebih baik atau sesuai dengan pekerjaannya. Lah, teori dua faktor ini adalah sebuah motivasi sebelum kita melakukan pekerjaan. Jadi kita bisa memperkirakan dulu ya sebelum kita melakukan pekerjaan ya. Karena ini berhubungan dengan kepuasan kerja. Jika kalian hanya puas tapi pendapatannya kalian tidak memuaskan, maka tidak akan membuat motivasi dalam pekerjaan Anda meningkat. Oke, selanjutnya teori kebutuhan, yaitu dari Michael Clan, yaitu teori yang mempunyai 3 kebutuhan, seperti kebutuhan akan pencapaian, akan kekuasaan, akan afiliasi atau kedekatan. Apa sih maksudnya? Ya, yang akan pencapaian itu seperti dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Dan yang akan kekuasaan itu adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Dan yang akan afiliasi itu adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Oke,
Saya akan menjelaskan yang pencapaian dulu ya. Pencapaian itu adalah motivasi yang terdorong dari prestasi. Contohnya, di saat pertama kita mendapatkan sebuah piala dari lomba, maka kita akan mempunyai motivasi, aku akan mengikuti lomba yang akan datang dan aku akan menang. Nah, itu adalah motivasi setelah kejadiannya. Dan kebutuhan akan pencapaian ini adalah teori yang menciptakan motivasi dari kepuasan dalam pencapaian penghargaan. Nah, sedangkan yang akan kekuasaan ini motivasi yang tumbuh dari orang-orang yang punya jabatan tinggi. Contohnya ya, akan kekuasaan ketua kelas. Oke. Karena dia mempunyai kekuasaan, maka sebagai ketua kelas pasti akan memunculkan sebuah motivasi atau semangat untuk merubah kelas atau tatanan kelas agar menjadi baik. Nah, itu adalah kebutuhan akan kekuasaan yang memunculkan motivasi dari sebuah kekuasaan. Baik, selanjutnya akan afiliasi. Apa itu? Ya, ini adalah sebuah kedekatan ya. Ini adalah hubungan pertemanan seperti yang tadi saya jelaskan di teori hierarki kebutuhan. Ini hampir sama. Yang afiliasi ini adalah motivasi yang datang dari keinginan kita untuk menjalin hubungan lebih dekat dari orang lain. Nah, itu terjadi karena keinginan kita sendiri. Tapi keinginannya untuk berteman atau yang berhubungan dengan kedekatan lah. Oke, kita lanjut ke bahan ajar selanjutnya, yaitu teori kontemporer. Kontemporer ini lebih mengarah ke inti ya, atau lebih spesifik. Jadi teori-teori spesifik lah kita bilangnya. Oke, yang pertama ya teori penentu nasib sendiri. Pengertian dari teori ini adalah motivasi dari dalam diri untuk mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri. Ya, ini motivasi seperti yang saya tadi contohkan. Contohnya kita mempunyai keinginan untuk belajar matematika atau keinginan agar kita dapat pintar di matkul matematika, maka kita akan memunculkan sebuah motivasi belajar matematika. Nah, apa sih nanti untungnya kita belajar matematika? Yaitu untuk diri sendiri, yaitu kita pintar matematika. Nah, ini adalah suatu teori penentu nasib sendiri. Oke, teori yang selanjutnya adalah teori kesesuaian diri. Teori ini terbilang sebuah motivasi yang datang karena aktivitas di sekitar atau di tempat-tempat tertentu, tetapi dengan berlandaskan sesuai keinginan diri. Apa sih maksudnya ini? Ya, ini motivasi yang muncul dari tempat-tempat sekitar. Contoh tempat-tempat yang saat ini kita sedang didiami ya. Contohnya di masjid ya. Contoh di masjid. Oke, kita awalnya di masjid kita nggak baca Al-Quran, tapi tiba-tiba di sekitar kita tuh semuanya baca Al-Quran semua. Nah, terus karena aktivitas membaca Al-Quran dari orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita, itu memunculkan sebuah motivasi dari diri kita untuk ikut dalam kegiatan baca Al-Quran tersebut. Tetapi ini berlandaskan sesuai keinginan diri ya. Contohnya kalau diri kita nggak mau, ya motivasinya nggak akan keluar. Tapi kalau keinginan dirinya ikut ya motivasi dalam kegiatan tersebut akan meningkat atau keluar. Oke, lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori penetapan tujuan. Inti dari teori ini adalah motivasi yang terletak di tujuan yang ingin dicapai tetapi memiliki tingkat adrenalin atau kesulitan yang tinggi. Wah, ini adalah sebuah motivasi yang berasal dari keinginan kita akan rintangan yang akan datang karena tujuannya itu tuh kayak kita pikir tuh keren gitulah. Contohnya kita punya tujuan untuk menjadi dokter ya. Kenapa sih kalian pengen jadi dokter? Nah,
Kenapa? Ya karena saya itu termotivasi dari tingkat sulitannya dokter. Kok bisa? Ya dokter tuh harus pinter ini dan harus pinter itu, harus pinter ini dan ini dan ini dan ini. Dan akhirnya motivasinya itu muncul karena tingkat kesulitannya itu membuat dirinya semangat. Nah, ini adalah sebuah motivasi yang muncul secara bagi orang awam atau orang yang tidak mengikuti tujuannya itu agak aneh lah bagi kita kalau nggak ikut tujuannya. Oke, selanjutnya teori efikasi diri. Pengertian dari teori ini ialah motivasi yang muncul dari sifat keyakinan atau biasa disebut PD. Motivasi yang muncul dari sini adalah motivasi karena kita awalnya itu sudah berpikiran positif. Kita udah yakin, oh pasti bisa, tujuan kita pasti bisa tercapai, dan itu membuat motivasi ini muncul. Jadi motivasi ini seperti membangkitkan semangat kita. Wah, ayo nggak apa-apa, pasti ini bisa, pasti yakin. Nah, kebanyakan orang menyebutkan orang yang yakin itu mesti wah pede sekali dia, percaya diri sekali lah, seperti itu. Walaupun nggak tahu apa tuh masa depannya itu seperti apa, tapi dia udah punya keyakinan yang tinggi. Oke, lanjut teori selanjutnya, teori penguatan, yaitu teori ini mempunyai arti munculnya motivasi berasal dari keinginan mencapai tujuan dengan cara berperilaku. Saya beri contohnya. Contohnya ini seperti mahasiswa. Oke. Mahasiswa mempunyai tujuannya itu untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen. Nah, motivasi ini muncul dari keinginan tersebut. Tapi caranya itu berbeda, nggak seperti belajar, nggak. Ini caranya berbeda. Ini lebih mengarah ke berperilaku. Karena mahasiswa ingin mencapai tujuannya yaitu mendapatkan nilai bagus dari dosen, maka dia berperilaku dosennya tuh baik pak, sopan ya. Karena mereka mempunyai pikiran bahwa perilaku yang sopan akan membuat nilai kalian melonjak naik. Nah, seperti itu. Ini pemikiran dari teori penguatan. Oke, selanjutnya teori keadilan. Teori ini hampir menyerupai teori dua faktor. Tetapi hal ini terjadi ketika kinerja sudah terjadi dan ternyata malah menimbulkan ketidakadilan, dan hal tersebut dapat memunculkan motivasi yang berambisi dalam menghilangnya ketidakadilan ini. Maaf, itu harusnya menghilangkannya ketidakadilan ini. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya ini teori ini lebih mengarah ke buruh pabrik atau buruh karyawan lah, buruh pekerja kantoran gitu. Tapi ini dikarenakan kita sedang melakukan kegiatan tersebut. Jadi sebelumnya kita nggak tahu itu apakah gajinya itu sepadan dengan pekerjaannya, kita nggak tahu. Tapi kita udah mencoba. Setelah kita mencoba ternyata nggak sepadan. Terus akhirnya kita merasa itu tidak sebuah keadilan. Dan motivasi ini muncul dari ketidakadilan tersebut. Nah, motivasi ini berambisi untuk menghilangkannya ketidakadilan dalam gaji yang tadi saya contohkan. Kita kasih contoh itu seperti buruh pabrik. Oke, kita kerja sampai malam, terus tiba-tiba gajinya cuma segini. Wah, ini tidak adil. Akhirnya buruh pabrik semuanya memotivasi, ayo mau gue kerja agar nanti gajinya naik. Lah, itu juga sebuah motivasi, tapi itu jangan ditiru ya. Mau gue kerja itu malah membuat para buruhnya yang kesulitan, karena bagi para perusahaannya sih pabrik-pabriknya ya udah, kalau kalian nggak mau kerja saya ya ambil yang lain yang ingin kerja. Wah, dia kalau udah mikir kayak gitu, buruh pabrik mana bisa ikut demo. Wow. Oke, lanjut kita ke teori selanjutnya. Ya, ini teori yang terakhir ya, teori ekspektasi. Pengertian dari teori ini yaitu munculnya sebuah motivasi yang berasal dari karangan-karangan atau pembayangan sebuah kegiatan di masa mendatang. Secara simpelnya seperti berekspektasi dahulu agar semangat walau realita belum diketahui. Ini hampir sama dengan teori apa ya tadi ya? Ya, di efikasi diri.
dimana ini juga pede ya, dia percaya diri sekali karena dia sudah berekspektasi wah bakal bagus nanti kalau saya ikut tujuan ini lah. Tapi kan kita belum tahu realitanya. Nah, motivasi ini muncul karena dia udah percaya diri dulu. Saya kasih contoh. Di saat kita ingin membuat sebuah roti, kita masih berekspektasi wah nanti rotinya enak, rotinya wah ini legit dan lain-lain. Nah, setelah kita berekspektasi seperti itu, motivasi dari diri kita muncul. Wah, aku harus buat dah, nggak apa-apa. Kita kasih gula yang banyak, kita kasih garam yang banyak, kita kasih lada, kita kasih garam dan lain-lain. Ternyata realitanya nggak enak. Ya, mau gimana lagi ya. Tapi teori ekspektasi ini bagus juga sih. Kita mempunyai daya semangat, keinginan kita walaupun kita belum tahu realitanya. Yang penting itu semangat dulu. Oke, sekian dari saya. Ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Ini saya Saiful Limi. Terima kasih telah menonton di channel saya, channel Perior. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.